Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas materi bab 2 bagian 1 yaitu pengertian norma, di mana pengertian norma tersebut merupakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian kita juga telah membahas materi mengenai macam-macam norma. Macam-macam norma yang telah kita bahas yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum yang sudah saya ringkas pada tabel ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu materi Subabe, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk bisa mengikuti materi pada pertemuan kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa yaitu buku paket PPKN kelas 7, kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 46 sampai halaman 52 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Subabe, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah kita pahami bahwa norma atau aturan yang ada di dalam masyarakat memiliki peranan penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena memang sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepentingan, keinginan, serta tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah norma atau aturan. Adapun norma atau aturan tersebut memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman dalam bertingkah laku, di mana norma ini mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, di mana norma atau aturan tersebut mengatur agar perbedaan masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Yang selanjutnya nomor 3 adalah sebagai suatu sistem pengendali sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diterapkan norma hukum. Adapun pelaksanaan norma hukum di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Serta selain itu ada juga tercantum pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dibanding dengan norma yang lainnya. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas sehingga berlakunya norma hukum dapat dipaksakan. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang
seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan, dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan, diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Arti keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adapun nilai-nilai keadilan yang harus terwujudkan dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif ini seperti keadilan dalam bentuk membagi, bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu keadilan legal, dengan berbentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya keadilan komutatif, di mana keadilan ini merupakan hubungan keadilan antar satu warga dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib menaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Adapun sanksi atau hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dibedakan dari segi berat ringannya pelanggaran, seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara. Selain itu, ada sanksi yang menyakiti fisik seperti hukuman kebiri dan pidana mati. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dipandang sebagai bagian dari proses koreksi, sehingga orang yang dihukum ataupun dipenjara kemudian dibina untuk menjadi orang yang lebih baik lagi sebelum kembali ke tengah-tengah kehidupan. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian, untuk proses penjeraan, baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku itu sendiri. Dasar pembenaran selanjutnya yaitu rehabilitasi atau pemulihan pada keadaan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya supaya tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan dasar pembenaran selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengisolasi atau mengasingkan pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga dapat mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan kesalahannya itu untuk mengganti kerugiannya tersebut.
Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, dan pencabutan izin terbit, dan lain sebagainya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Bisa kita lihat pada info kewarganegaraan bahwa sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kita juga bisa lihat gambar 2.9 di mana pada gambar tersebut terlihat pengadilan negeri sebagai tempat mencari keadilan. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, kita tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Perlu kita ketahui bahwa pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu dilakukan agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan subbab C. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas pertemuan hari ini, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa mengulang kembali video ini ataupun kalian bisa buka buku paket kalian mengenai materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Selamat berjumpa kembali di pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.